Timnas Indonesia sukses bikin para rival Asia Tenggara cemburu habis-habisan. Di saat Garuda Nusantara makin terbang tinggi, Malaysia dan Vietnam justru gigit jari. Kemudian ada Thailand yang tengah dirundung berbagai masalah. Salah satunya adalah jadwal pertandingan yang berubah secara tiba-tiba. Sedangkan Singapura dibuat pusing karena nggak kunjung menaturalisasi bintang Liga Inggris. Bagaimanakah kekacauan rival ASEAN yang tertinggal dari Timnas Indonesia? Singapura nggak kunjung naturalisasi bintang Liga Inggris. Singapura dilanda prahara karena nggak kunjung meresmikan pemain barunya. Padahal Perry Eng sudah lama diumumkan untuk berseragam negeri singa. Sebelumnya Perry sudah mengaku nggak sabar membela timnas Singapura. Ini akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan untuk bisa berjalan keluar di Stadion Nasional. Ini akan menjadi momen yang membanggakan bagi saya dan keluarga saya, ucap Perry. Sayangnya impian Perry terhalang birokrasi Singapura yang berbelit-belit. Hal ini membuat Sekjen FAS mengeluh karena nggak bisa berbuat banyak. Bagi siapapun yang ingin menjadi warga negara, pertama-tama Anda harus menjadi penduduk tetap. Jadi itu sudah mulai berlaku. Ini lebih merupakan masalah imigrasi itu di luar kendali kami, ucap Chow Chun Liang. Padahal Perry bisa menjadi sosok yang akan menggendong timnas Singapura. Pasalnya penggawa Cardiff City ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik di Inggris. Belum lagi Perry juga bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang timnas Singapura. Dirinya bisa mengisi mulai dari bek tengah, bek kanan, hingga ke posisi wingback kiri. Alhasil lambatnya proses naturalisasi Perry sampai membuat publik Singapura frustrasi. Hingga saat ini mereka masih belum mendapat pemain kelas atas. Federasi Thailand diserang habis-habisan. Thailand kembali mencoba peruntungannya untuk menjiplak strategi naturalisasi timnas Indonesia. Terbaru FAT membidik bek muda asal Swedia yakni Erik Karl. Karl diproyeksikan memperkuat skuad Gajah Putih di kualifikasi Piala Asia 2027. Padahal sebelumnya Karl menolak pinangan Thailand demi membela timnas Swedia. Madam Pang selaku presiden FAT juga tengah merayu Jetsun Sokbel. Hal ini sesuai dengan ambisinya untuk menggait lebih banyak bintang Eropa. Kita perlu secara aktif mengidentifikasi pemain keturunan Thailand yang bermain di luar negeri dan menjajaki peluang naturalisasi bagi pemain berbakat lainnya, ungkap Madam Pang. Namun langkah ini justru dikritik karena kompetisi lokal Thailand sedang diterpa berbagai skandal. Sebut saja bentroknya jadwal pertandingan di bulan Maret. Kabarnya jadwal Buriram United diundur dari tanggal 8 menjadi 26 Maret 2025. Hal ini ternyata dilakukan FAT demi membantu klub tersebut mempersiapkan skuad di Liga Champions Asia Elite. Keputusan tersebut langsung membuat publik Gajah Putih marah besar, sebab sejumlah pemain harus membela timnas Thailand di kualifikasi Piala Asia 1 hari sebelumnya. Belum lagi marwah sepak bola Thailand semakin tercoreng akibat insiden pemukulan wasit. Songkran Poangnoy yang menjadi pelaku didenda 38 juta rupiah dan dilarang bermain selama 5 tahun. Rencana Malaysia gagal total. Malaysia harus kembali menanggung malu usai proyek naturalisasinya gagal total. Harga diri FAM tercoreng akibat salah membidik Ferdy Drift. Penyerang asal Belanda itu baru saja membantah bahwa dirinya nggak punya darah keturunan Malaysia. Apakah saya terlihat seperti orang Malaysia? Maksud saya benar-benar orang Belanda, ungkap Drift. Kegagalan FAM menaturalisasi pemain bikin pemerintah negeri jiran malu besar. Alhasil, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia harus turun tangan dengan menjegal pihak federasi. Umumnya, kriteria untuk memilih pemain naturalisasi meliputi pemain yang bermain di kompetisi lokal. Setidaknya selama 5 tahun berturut-turut di bawah naungan FAM. Pemain juga harus berada di atas 18 tahun dan tidak mewakili negara lain di level senior. Kegagalan FAM menggait Ferdy Drift juga bikin Tunku Ismail Idris naik pitam. Petinggi klub Johor Darul Takzim ini menilai FAM cuma bisa koar-koar tanpa memberi bukti. Di Johor, kami bekerja dengan tenang, tanpa membuat keributan.
membesar-besarkan sesuatu, atau memberikan harapan palsu hanya untuk berakhir tanpa hasil. Cecar Idris. Publik Malaysia makin malu karena mereka diinjak-injak media asal Vietnam. Sebab, Soha menyebut publik negeri jiran sering tertipu pemain naturalisasi. Kisah kewarganegaraan Malaysia sedang hangat diperdebatkan di negara ini. Sementara pejabat Federasi Sepak Bola Malaysia sangat yakin dengan rencana mereka untuk merekrut sejumlah talenta berdarah Eropa. Beberapa nama diantaranya membantah, tulis Soha. Dapatkan jaket half zipper bahan premium cuma 70 ribuan, cek link di bawah ini. Vietnam ditinggal pemainnya sendiri. Petaka menyedihkan juga tengah dialami oleh timnas Vietnam. Pasukan bintang emas harus ditinggal Philip Nguyen yang tiba-tiba undur diri dari skuad tim nasional. Philip mengaku harus pulang kampung ke Eropa demi menjenguk keluarganya yang sakit. Namun alasan tersebut dinilai hanya sekadar dalih belaka. Pasalnya, kiper berdarah Ceko ini diduga berseteru dengan Kim Sang-sik. Apalagi dirinya kesal, lantaran Kim lebih memilih Nguyen Dintri sebagai kiper utama. Gak heran sikap kekanak-kanakan ex-kiper Slavia Praha ini membuat media Vietnam geram. Soha menyebut selain punya sikap yang buruk, Philip juga tampil mengecewakan di level klub. Philip Nguyen berada dalam tekanan besar. Ia hampir saja menjadi sasaran hujatan setelah mengundurkan diri dari timnas Vietnam dan tampil kurang meyakinkan saat klubnya CAHN menghadapi Nam Dinh, tulis Soha. Di lain sisi, proyek naturalisasi yang gencar dilakukan VFF juga mengalami hambatan. Buktinya Jason Quang Vinh masih belum resmi dinaturalisasi hingga saat ini. Mantan penggawa New York Red Bulls ini mengaku dirinya masih perlu menyesuaikan proses tersebut. Proses naturalisasi saya belum selesai. Semuanya harap menunggu. Tentu saja saya ingin mengenakan jersey tim nasional Vietnam. Saya bisa berbicara sedikit bahasa Vietnam, ujar pemain 28 tahun ini. Indonesia ketambahan pemain naturalisasi baru. Petaka yang menimpa rival ASEAN justru nggak dirasakan oleh publik Indonesia. Pasukan Garuda justru terbang makin tinggi dengan tambahan amunisi baru di berbagai lini. Buktinya Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi sudah resmi menjadi WNI. Ketiganya bahkan siap memberikan yang terbaik untuk lambang Garuda di dada. Sebut saja Dan James yang mengaku nggak sabar untuk segera debut. Bagi saya sebuah kebanggaan bisa bermain untuk timnas. Indonesia mengalir dalam darah saya, dan tentu menjadi kehormatan besar untuk membela negara ini, ujar bek kiri Go Ahead Eagles tersebut. Di naturalisasinya, ketiga pemain tersebut dinilai Erick Thohir bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kalau 4 pertandingan sisa ini kita bisa raih ranking 2, langsung lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Erick dengan optimis. Nggak heran pencapaian ini membuat media Vietnam cemburu bukan main. Salah satunya adalah VN Express yang iri dengan perpaduan pemain keturunan dan lokal di era Patrick Kluivert. Ini merupakan rekor baru dalam jumlah pemain blasteran yang dipanggil ke timnas Indonesia dalam satu sesi latihan. Namun tim tersebut masih memiliki 40% pemain lokal. Ini membantah mereka akan tersingkir di bawah pelatih Kluivert, tulis VN Express. Publik Malaysia juga dibuat cemburu dengan langkah yang diambil PSSI. Sebab Palatau Bola menilai pihak federasi sudah bekerja dengan gesit tanpa banyak drama. Indonesia bahkan bekerja di hari Minggu, sementara kalian masih saja menunggu hari Senin, sindir Palatau Bola. Jersey home baru Timnas Indonesia sudah bisa kamu beli pakai link di bawah ini. Dengan Timnas Indonesia yang terus berbenah, akankah skuad Garuda semakin naik kelas meninggalkan rival-rivalnya di ASEAN?